Isu Amerika Serikat terancam mengalami gagal bayar atau default kembali menjadi buah bibir publik. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen sudah sejak tahun lalu sebenarnya memperingatkan ya hal tersebut yang mana dampaknya akan sangat buruk. Lantas seperti apa kondisi keuangan dan utang Amerika Serikat saat ini dan apakah akan berimbas ke tanah air? Langsung saja kita bahas dalam AS dililit utang jumbo. Kalau utang RI bagaimana? Aman. Kita lihat slide yang pertama. Ya. Di sini ada quote dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Kita baca ya, kegagalan utang kami akan menghasilkan bencana ekonomi dan keuangan. Ya, pernyataan Yellen tersebut dikatakan kepada anggota Kamar Dagang Metropolitan Sacramento. Ya memang sebenarnya bukan tanpa alasan. Dari tahun ke tahun jumlah utang negara adik kuasa memang terus meningkat. Ini disebabkan oleh defisit fiskal yang memang terus membengkak. Kalau kita lihat datanya terlihat ya. Dan kalau kita lihat ini sudah terakselerasi memasuki abad ke-21. Kalau kita lihat memang Amerika Serikat terus mengalami defisit APBN, artinya untuk membiayai belanja perlu menambah utang melalui penerbitan treasury. Pembayaran bayar utang atau bunga utang yang ada sebelumnya juga dilakukan dengan menerbitkan surat uang lagi. Begitu seterusnya, gali lubang, tutup lubang hingga akhirnya menutup. Utang Amerika Serikat ini sudah menembus 31 triliun US dollar atau sekitar 460 ribu triliun rupiah. Ini di sini ya, 31. Dan kalau kita lihat ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pada Oktober tahun lalu. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan 31 Maret utang Amerika Serikat sebenarnya juga sudah nembus lagi 31,45 triliun US dollar dan ini menjadi yang terbesar di dunia. Jadi dengan skala utang yang udah mentok banget, ini gimana caranya pemerintah Amerika Serikat harus mengurangi seperti belanjanya, memilih mana yang harus dipenuhi, membayar gaji pegawai negeri, manfaat jaminan sosial, atau bunga utang. Sebab jika pemerintah Amerika Serikat memilih tidak membayar bunga utang, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat mengalami gagal bayar. Jika sampai itu terjadi pemirsa tentu dampaknya akan sangat parah. Lalu apa iya utang Amerika Serikat ini paling banyak di antara negara lainnya? Coba kita lihat slide berikutnya. Ya. Berikut deretan negara dengan utang yang terbanyak. Ini terpantau memang Amerika Serikat menduduki posisi teratas begitu ya. Yang tadi kita sebutkan ada 31 triliun US dollar. Tapi kalau kita lihat ini posisi berikutnya bahkan sangat jauh dari Inggris, negara dengan utang terbanyak kedua di dunia yang nilainya sebenarnya nggak sampai 9 triliun rupiah, hanya 8,73 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat ada Perancis, hutangnya ini mencapai 7,04 triliun. Lalu ada Jerman, 6,46 triliun, disusul Jepang 4,36 triliun, ada China 2,64 triliun, lalu kita lihat ada Italia, Spanyol, Kanada, Australia, yang sebenarnya kalau kita lihat Australia berada di urutan paling bawah yaitu 1,83 triliun. Ya, kalau misalkan kita melihat kondisi ini sebenarnya wajar aja. Ini Amerika Serikat lagi was-was. Karena bisa jadi pemerintahnya benar-benar dihadapkan sama kondisi gagal bayar. Lantas seperti apa dampaknya untuk pasar keuangan di tanah air? Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat ada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ini ada Pak Suminto yang mengungkapkan isu pagu utang pemerintah di Amerika Serikat ini memang lebih merupakan bagaimana pemerintahannya sebenarnya membiayai fiskal mereka begitu ya. Terlebih Amerika Serikat berkali-kali menghadapi masalah proses persetujuan pagu utang lewat Kongres. Namun kalau kita lihat pada akhirnya mereka ini mencapai kesepakatan karena mereka berkepentingan untuk memastikan dapat terpenuhinya pembiayaan fiskal pemerintah termasuk memenuhi debt service atau utang jatuh tempo. Jadi oleh karena itu permasalahan gagal bayar di Amerika Serikat ini sebenarnya tidak akan dipengaruhi oleh atau mempengaruhi pasar global apalagi pasar keuangan tanah air. Nah kalau kita lihat ini Suminto juga mengungkapkan kinerja pasar SBN ini di Indonesia terbilang cukup baik. Terlihat kalau kita lihat ada yield 10 tahun berada di level 6,56% ini pada perdagangan Rabu 26 bulan 4 begitu ya dan kalau kita lihat memang saat ini kalau kita lihat month to date ini sudah turun 24 basis point dan kalau kita lihat secara year to date ini sudah turun 38 basis point. Jadi oke ya, jadi kekhawatiran Amerika Serikat yang terancam bakal ngalamin default katanya sih sebenarnya nggak perlu dibikin panik pasar dalam negeri. Tapi sebenarnya kita boleh ya jaga-jaga takut RI juga dihadapkan gagal bayar.
Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya emang berapa sih utang di RI? Kita simak slide berikutnya. Ya, Kementerian Keuangan ini sudah mencatatkan posisi utang pemerintah pada akhir Maret 2023. Ini kalau kita lihat jumlahnya mencapai 7.879 triliun rupiah dengan rasio 39,17% dari PDB Indonesia. Nah, posisi utang itu meningkat sebenarnya 17,39 triliun rupiah begitu ya secara mantuman yang kalau misalnya kita lihat sebenarnya mencapai 7.861 triliun di bulan Februari 2023. Nah, Kemenq ini menyebut utang pemerintah tersebut sebenarnya masih dalam batas yang aman dan terkendali. Ini juga terlihat dari rasio utang pemerintah sebenarnya yang masih berada di bawah batas utang sebesar 60% dari PDB karena kita lihat masih ada di 39,17%. Nah, kalau kita lihat per akhir Maret 2023 ini profil jatuh tempo utang Indonesia juga dinilai masih cukup aman dengan rata-rata tertimbang atau jatuh tempo average time maturity atau ATM ini di kisaran 8 tahun. Ya, pemirsa. Jadi itu tadi ya, gambaran situasi Amerika Serikat yang terancam gagal bayar. Meskipun nggak ada pengaruhnya ke pasar keuangan dalam negeri secara langsung, Indonesia sebenarnya juga harus berjaga-jaga juga. Karena memang kalau lihat efek suatu negara sampai ngalamin gagal bayar, ini pastinya krisis di mana-mana. Ada kekuatan nilai mata uang hilang, kepercayaan debitur hilang, hingga berujung negara yang nggak akan stabil.